wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 10 Petarukan, kepada yang saya hormati Bapak Ahmad Khairi sebagai mentor orientasi P3K, dan tidak lupa kepada yang saya hormati Bapak Ibu peserta orientasi P3K Pilot 7. Di sini saya ingin memaparkan rencana hasil kerja P3K selama orientasi beberapa hari ini. Kita atau kami sebagai guru mempunyai fungsi sebagai pengajar atau instruksional. Guru merencanakan program pembelajaran atau pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun dan mengadakan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Jadi sebagai seorang guru, kita tidak serta-merta mengajarkan materi kepada peserta didik, namun juga ada tahapannya. Ya, perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari SMP Negeri 4 Petarukan. Saya mengajar untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Dan masa kontrak saya 2023 sampai dengan 2028. Tujuan instansi atau unit kerja mandiri yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, bernalar kritis dan kreatif. Rencana hasil kerja pimpinan di sini Kepala SMP Negeri 4 Petarukan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang SMP, pengelolaan anggaran SMP Negeri 4, kemudian kegiatan diklat fungsional yang diikuti sesuai dengan ketentuan, terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kontrak, tugas pokok jabatan kepala sekolah. Kegiatan yang diharapkan dan sudah dilaksanakan adalah pembiasaan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu sudah mulai atau sudah dibiasakan di sekolah kami. Saat peserta didik memasuki halaman sekolah, kami sebagai Bapak Ibu gurunya menyambut dengan 5S untuk para peserta didik, sehingga mereka masuk sekolah atau belajar dalam keadaan hati yang senang karena sudah disambut dengan sapaan, dengan senyuman, dan sopan dan santun. Tahapan kegiatan melakukan pembiasaan 5S pada peserta didik saat berangkat sekolah pada mata pelajaran bahasa Inggris khususnya, karena saya mengajar mata pelajaran tersebut. Kemudian peserta didik dibiasakan menyapa warga sekolah belajar untuk menggunakan bahasa Inggris. Output atau hasil kegiatan dan tahapannya: munculnya sikap sopan santun peserta didik. Pada mata pelajaran bahasa Inggris, peserta didik diharapkan mampu berinteraksi menggunakan bahasa Inggris dengan warga sekolah dengan sopan dan baik, walaupun dengan kalimat sederhana atau ungkapan yang hanya mereka yang memahaminya ya. Itu sebagai awal dari keberanian mereka menggunakan bahasa asing, karena selama ini anak-anak agak takut seperti itu, ada takut, tidak percaya diri untuk mengungkapkan apa yang mereka ingin share baik kepada teman maupun Bapak Ibu gurunya. Selain itu kami juga terus digalakkan kebersihan dan keindahan, melakukan pembiasaan kebersihan pada Jumat bersih, checking kebersihan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi saya juga sering melakukan itu saat masuk kelas, kelas dalam keadaan yang kotor. Saya minta mereka untuk membersihkan dulu karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Output atau hasil kegiatan dan tahapan adanya kesadaran gaya hidup bersih peserta didik. Penerapan IT khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, saya berusaha untuk menerapkan IT dalam pelajaran saya, di mana siswa di sekolah kami sebagian besar anaknya membawa handphone, Bapak Ibu, membawa handphone karena mereka mungkin fungsinya pertama untuk mengabari orang atau orang tua mereka untuk antar jemput seperti itu, namun fungsinya
jadi berubah saat mereka mungkin saat belajar juga masih digunakan, atau istirahat mereka gunakan untuk hal-hal yang kurang baik, misalnya bermain game seperti itu. Jadi saya memanfaatkan dengan adanya siswa membawa handphone, saya memanfaatkan untuk menggunakan IT. Pojok literasi, pembelajaran dengan media IT. Ini untuk tidak dilakukan setiap kali masuk pelajaran, namun beberapa dalam satu minggu hanya satu kali, itu untuk meminta atau membiasakan peserta didik untuk membaca buku yang mereka punya, ya, walaupun hanya beberapa menit. Output atau hasil kegiatan dan tahapannya, peserta didik mampu memaksimalkan penggunaan IT secara positif dalam pembelajaran. Pengembangan diri, pelatihan mandiri berbasis daring, tahapan kegiatannya yaitu pembiasaan penggunaan platform pembelajaran online. Jadi sekarang ada banyak pembelajaran online yang peserta didik bisa akses. Jadi kita biasanya malah kalah pintar sama anak-anak, ya, biasanya anak-anak lebih up to date. Output atau hasil kegiatan dan tahapannya, peserta didik mampu memanfaatkan platform pelatihan daring dengan baik, ya. Ada beberapa pelatihan daring di internet yang bisa digunakan. Peserta didik di sini semakin tertarik dan menyukai pelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Yang dirasa sulit karena memang bukan bahasa kita, mereka agak sulit untuk mengekspresikan atau mengungkapkan. Menambah pembelajaran berbasis proyek pada aspek yang lain dalam pembelajaran bahasa Inggris, peserta didik semakin semangat dalam belajar bahasa Inggris dan terampil dalam menghasilkan produk pada pembelajaran bahasa Inggris. Produk di sini bukan berupa benda atau barang, tidak harus itu. Jadi sebuah kemampuan anak untuk tahu tentang cara melakukan sesuatu atau tentang menjelaskan sesuatu, itu sebuah produk yang bisa dihasilkan oleh peserta didik. Menambah hasil pada pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran bahasa Inggris, peserta didik memahami setiap ungkapan yang dipelajari di lingkungan setempat, terutama di sekolah, karena mereka berhubungan langsung dengan teman mereka sendiri. Dengan menggunakan metode yang lebih interaktif antara guru dengan peserta didik, lebih memahami hasil karya mereka, terutama memahami fungsi dari sebuah ungkapan. Mempublikasikan pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran bahasa Inggris ke masyarakat di luar SMP Negeri 4 Petarukan. Ini mungkin lebih ke keluarga masing-masing peserta didik sebagai sarana pembelajaran terhadap peserta didik. Ya, demikian paparan saya dalam orientasi ini. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Ya, Bu Febi. Izin bertanya, Bu, apa harapan Ibu terhadap siswa dengan perkembangan IT saat ini? Ya, harapan saya mungkin siswa diharapkan mampu memanfaatkan perkembangan IT itu untuk hal yang positif, ya, untuk hal yang positif, untuk belajar, untuk masa depan mereka. Demikian. Gimana Bapak Ahmad Khairi untuk masukannya? Terima kasih Bu Nurul, Bu Nurul Hikmah, ya, dari SMP 4 Petarukan. Menarik sekali, ya, tentang pelajaran bahasa Inggris. Saya saja sebagai guru, masa kecil saya sangat mempunyai ketertarikan dengan bahasa Inggris, Pak. Jadi yang membuat saya berkesan adalah guru bahasa Inggris yang membuat saya menjadi suka, Bu. Dan kalau sudah suka berarti sudah ketika mengikutinya pun tidak malas. Itu terjadi ketika SMP, saya mengikuti bahasa Inggris dengan biasa saja. Kemudian SMA saya sudah mulai tertarik dengan bahasa Inggris. Apalagi Ibu memberikan
kesan-kesan yang menarik di sini. Nah, jadi salah satunya yaitu memberikan unsur kegiatan sapa menyapa dalam bahasa Inggris. Nah itu sebut saja ketika saya SMP kita kan sudah mulai dengan hai, good morning, begitu Bu. Paling saya hanya bisa good morning, good evening, good good afternoon. Saya jadi ajari itu. Itu saja Bu yang membuat saya menarik ketika belajar bahasa Inggris. Jadi guru menurut pandangan saya ya guru bahasa Inggris, kemudian baru guru-guru yang lain. Jadi ibu alangkah beruntungnya menjadi guru bahasa Inggris karena salah satu figur yang disenangi anak-anak. Apalagi sekarang ada HP, jadi anak-anak ya tambah senang sekali dengan bahasa Inggris. Lain dengan saya dulu pun sudah mulai suka dengan bahasa Inggris. Nah, saya boleh tanya Bu, tadi Ibu sudah memasukkan unsur project bahasa Inggris ya Bu. Nah, unsur project bahasa Inggris yang bagaimana Bu? Yang Ibu maksud di sini? Di sini tadi saya catat bahwa program Ibu ada menambah kekurangan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, itu yang menarik bagi saya. Mohon penjelasannya Bu. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Saya coba menjawab. Proyek di sini adalah siswa atau peserta didik itu mampu membuat, misalnya kalau di dalam bahasa Inggris itu kan ada beberapa teks deskripsi, berarti dia mampu menjelaskan tentang lingkungan mereka sendiri misalnya di kelas. Anak kadang kan susah membuat kalimat, nah itu kita ada tahapannya untuk bisa menjadikan anak bisa membuat kalimat. Kemudian ada pembuatan text procedure, ya itu anak bisa tahu bagaimana cara membuat yang mudah saja, misalnya makanan kesukaan, karena saya mengajar kelas 7, jadi saya itu ada materi kulineri, itu makanan kesukaan kalian apa, ingredientnya apa, isinya apa, bahan-bahannya, kemudian cara membuatnya seperti apa sih, itu nanti menghasilkan, itu termasuk dalam proyek dan menghasilkan sebuah produk yang berupa teks, kemudian mungkin ada bendanya walaupun tidak dibuat di sekolahan, mereka bawa dari rumah dan dipresentasikan di sekolah seperti itu Pak. Dan untuk produknya mungkin berupa teks itu seperti itu Pak. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Iya.